berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta Teras Panorama, kembali pada malam hari ini kami bergabung dengan rekan sekalian. Dan juga pada malam hari ini kami telah menghadirkan narasumber. Beliau adalah salah seorang Betawi yang kalau bilang pakarnya Betawi lah. Bukan juga. Beliau ada Bang Uwo, ya, Mat. Malam Bang Uwo. Nah, selamat malam Bang. Ya, sehat. Alhamdulillah. Gini Bang Uwo. Kalau kita perhatikan zaman sekarang ini orang Betawi merasa tertinggal dengan kebudayaan maupun kuliner dan lain-lain sebagainya. Memang kalau kita ceritakan tentang sejarah Betawi, budaya Betawi, dan juga kuliner Betawi, tentunya tidak habis satu malam, Bang Uwo. Panjang banget. Betawi ini banyak sejarah. Iya, banyak pernak-pernik. Iya. Nah, kali ini saya ingin membagi ilmu, meminta ilmu sama Bang Uwo, ya. Sebetulnya Betawi yang bagaimana sih, gitu, yang perlu kita bimbing kepada terutama anak-anak muda biar supaya turut serta melestarikan budaya Betawi, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul, kita bisa bersenda gurau, bercanda. Iya, bisa Ya, jadi tidak menjadikan satu yang serius. Jadi iya, santai aja. santai Jadi, aja. memang generasi muda sekarang cenderung kepada teknologi kan, Iya, gitu. betul. Dimana nilai-nilai budaya mulai terkikis, Bang. Udah mulai tergeser. Maka dari itu dengan adanya salah satu broadcast ini mungkin mereka bisa lebih mencintai akan budaya sendiri, betul. ya kan. Nah, zaman ini udah zaman milenial dan memang mereka sekarang udah gampang menyerap berbagai macam informasi. Ya. Terutama kalau kebudayaan budaya Indonesia atau khususnya budaya Betawi, mereka bisa klik di manapun ada. Iya. Ya, tapi bagaimana dengan sumber-sumber yang kompeten gitu. Maka banyak hal-hal yang perlu disaring juga sebetulnya. Iya. Jangan semua main ambil aja. Yang mana sih yang kita pengen pakai kan gitu. Ya, pertama ya spesifiknya sudah ada, tinggal kita yang menyaring mana yang kita mau ambil dari kebudayaan Betawi ini. Betul sekali. Ya. Gitu, Bang. Dan bimbingan itu kepada anak-anak muda terutama supaya dia menyintai budaya Betawi, itu bagaimana yang harus kita lakukan agar lebih greget lagi gitu. Karena sekarang ini kayaknya masa bodoh aja, Bang. Iya, emang. Ya gimana nggak masa bodoh, karena memang udah terjajah kita, udah terjajah dengan beberapa macam budaya gitu kan, atau misalkan dari fashion, dari food, makanan, juga dari yang lain-lain kan. Ini penting buat masyarakat Betawi untuk mengangkat kembali budayanya gitu. Bagaimana sih kita mengenal akar budaya kita? Ya salah satunya mungkin dari kuliner. Iya, betul. Terus dari seni, baik seni tari, silat, yang lain-lain kan gitu. Masih banyak yang mesti bisa kita gali sebetulnya. Bagaimana kita menjadikan satu pertunjukan itu atau momen itu menjadi satu yang disukai oleh para kaum muda. Iya. Makanya ramuannya ini sekarang tinggal bagaimana kita meramu kembali. Bagaimana sih biar anak muda bisa senang terhadap budaya Betawi kan? Iya, betul. Apakah dari lakonnya yang mesti dirubah? Ya karena mohon maaf, kalau saya kadang-kadang begini, budaya itu nggak statis, mesti dinamis gitu, ya kan? Seni dan budaya dinamis, ya kan? Nggak mesti harus di situ mulu. Cara berpakaian juga gitu kan gitu. Makanya fashion itu kita dijajah dengan yang lain, tapi bagaimana menimbulkan ciri khas Betawi? Betul. Ya kita pakai sadarie, tetapi celananya jeans dengan cukin kan boleh aja gitu kan? Karena sesuai udah zamannya. Nah inilah yang kadang-kadang ada teman-teman kalangan yang memang protes, ya buat saya ya silahkan aja gitu. Begitu. Jadi tekankan kepada bagaimana sih kita meramu satu kebudayaan menjadi budaya yang dicintai para kaum muda iya. Di zaman milenialnya. Gitu. Saya khawatirnya nanti dari zaman ke zaman ke depannya jangan kita
merasa sebagai tamu di rumah kita sendiri. Betul. Kita harus jadi pelaku. Gitu. Karena kita orang Betawi kok. Iya, betul. Iya. Jadi supaya mereka harus ngerti sendiri bagaimana caranya supaya agar budaya Betawi ini supaya lebih berkembang lagi gitu Bang. Sebetulnya ini bukan kerjaan para seniman aja gitu. Bagaimana sih entertain juga harus mulai Iya benar. bergerak juga. Kalau sebetulnya sudah bergerak gitu. Sudah bergerak. Cuman kitanya kadang-kadang suka cuek gitu, suka acuh tak acuh. Mencoba melihat bagaimana sih budaya itu ditampilkan gitu. Sebetulnya udah banyak. Seperti festival-festival di mana-mana pun udah ada festival Kemang, ada festival Pasar Minggu, Bongsang, dengan festival Tebet, yang lain-lain pokoknya di mana-mana udah ada Bang. Iya, macam di sini udah ada Pokoknya udah ada, iya gitu. Nah ini yang kadang mungkin ramuannya aja yang gitu. Karena kan nggak mungkin juga anak muda itu bagaimana sih gue pengen nonton Betawi ya kan. Sebetulnya kita kalau gampangnya aja udah, kalau kita mau lihat Betawi ke Setu Babakan. Cukup kan gitu. Cukup di situ. Makanya bagaimana sih Setu Babakan itu memberikan satu kontribusi kepada masyarakat Jakarta untuk mengenal Betawi kan. Iya. Sejauh ini paling cuma seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali ya kan? Kadang-kadang Kadang-kadang gitu ya. Inilah yang kadang memang terbentuk karena anggaran gitu kan. Ya kalau kita bilang terbentuk karena anggaran, Jakarta ini banyak Pak anggarannya. Kaya Jakarta. Ya makanya akhirnya kita lah yang merasa, sebetulnya kita juga yang merasa kurang menemukan budaya Betawi di mana-mana gitu. Ya salah satunya sebetulnya kalau kita ingin lebih tahu tentang budaya dengan ornamen-ornamen ya kayak langkan begini, kayak gigi balang, ya kan, bekursi, itu udah banyak orang bisa mengetahui bahwa itu Betawi, ciri khas satu Betawi gitu. Nah cuman mungkin pelajarannya aja kali kepada anak-anak. Tapi memang masing-masing daerah memiliki budayanya masing-masing. Kalau Jawa Barat akhirnya dengan bahasanya kan Sunda gitu. Mungkin di Jakarta kurikulumnya mungkin kurang tahu saya, gitu kan, karena nggak bergelut dalam. Kalau dulu ada kurikulum bahasa Betawi, ada di, kalau nggak salah di bahasa Indonesia kalau nggak salah. Entah sekarang kan ada banyak perubahan ya. Jadi kita nggak ngerti jelas tentang pendidikan di sekarang ini. Nah, sebetulnya banyak yang bertanya, orang Betawi itu orang yang bagaimana sih yang disebut orang Betawi? Apa paham nggak kira-kira? Jadi gimana ya, konsep orang Betawi itu ya mungkin lahir di Betawi kan. Lahir di Betawi ya. Ya gitulah, karena gini sebetulnya kalau dibilang orang Betawi, saya juga sebetulnya bukan keturunan Betawi asli kan gitu. Kalau saya adalah keturunan ketujuh nih dari keluarga saya gitu kan. Ternyata saya ada daengnya gitu kan. Berarti kan hasil akulturasi budaya lain dengan budaya setempat gitu kan. Benar. Iya. Agak repot. Iya. Mungkin orang yang udah lama tinggal di Jakarta itulah orang Betawi kan gitu. Iya, pokoknya orang yang punya KTP Betawi. Nah, iya. Selagi dia masih bisa melestarikan kebudayaan Betawi gitu. Karena kalau kita tarik dari bicara dari pakar-pakar budaya Betawi, kayaknya jauh banget kalau dia bilang orang Betawi itu gennya dari ibu. Misalnya kita saya dari Jawa, kawin sama orang Betawi, katanya bukan orang Betawi. Iya. Pak, kopi doang. Biar seger Bang. Nah, kayaknya nih kalau nggak ngopi-ngopi nih kurang semangat kita ngomong nih masalah budaya Betawi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang orang Betawi itu yang bagaimana sih Bang? Yang disebut orang Betawi. Orang Betawi. Ya. Orang yang kayaknya orang yang telah lama tinggal di Betawi ya, yang membawa
kultur dan budaya-budaya Betawi. Oh gitu ya. Ya, mereka sudah berasimilasi dengan lingkungan, mereka sudah dapat beradaptasi, gitu kan, dan mereka membawa nilai-nilai yang ada di Betawi. Betawi, itu namanya orang Betawi. Iya. Ya, mudah-mudahan juga mereka itu terus mencintai budayanya juga, kan gitu. Ya, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini dari manapun dia asal, yang tinggal di Betawi kadang-kadang suka dengan kebudayaan Betawi. Betul, ya. Jadi sama-sama kita anggap orang Betawi itu adalah orang yang selalu melestarikan budaya Betawi. Nah, ikut melestarikan. Iya. Iya, itu. Nah, terus kita ngopi dulu. Ya. Biar seger. Ya. Mantap kopinya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bang Wo nih, orang Betawi orang yang bagaimana sih? Yang disebut orang Betawi itu? Orang yang membawa nilai-nilai budaya Betawi. Budaya khususnya, Betawi. pastinya ya kan itu. Makanya udah mengikuti selama ini berada di tanah Betawi dan mengikuti nilai-nilai budaya Betawi, ya itulah yang orang yang sudah menjadi orang Betawi. Orang Betawi. Apapun sukunya biasanya karena sudah Betawi ini sudah plural banget. Iya, gitu. iya. Ya kan zaman sekarang udah plural lah gitu. Banyak kaum ekspatriat juga, bahwa banyak juga kaum-kaum yang dari tempat-tempat lain di Indonesia udah pada menjadi satu kebudayaan yang ada di Betawi ini, di Jakarta menjadi satu budaya Betawi. Itulah yang menjadikan nilai-nilai Betawi itu mereka ikuti di sini gitu. Gitu. Kalau nilai-nilai itu semacam apa gimana? Ya, nilai-nilai mungkin dari mereka cinta akan budaya Betawi. Terus mereka membawa misalkan yang salah satunya mungkin kalau di Betawi suka ada tahlilan, Iya. ya kita tahlilan, Tahlilan. ikut tahlilan. Ya udah menjadi satu yang religi di Betawi, udah pasti mereka ikuti. Itulah mereka cinta. Itu baru satunya. Mungkin yang lain-lain ya kearifan-kearifan lokal yang lain banyak. Banyak gitu, ya. kan. Contohnya Nah, gimana? ya kalau misalkan ketemu yang tua, mereka salim cium tangan, kan gitu. Nah ini kan kadang yang kita perlu lihat, ini kan kalangan muda ini yang sekarang yang udah tergeser, Bang. Ya, salah satu itu kearifan-kearifan lokal apa yang ada di tanah Betawi yang udah bergeser di zaman milenial ini, makanya perlu kita lestarikan. Betawi, gitu. Terus saling mengunjungi juga kita kalau Lebaran. Iya. Sekarang kan udah beda. pakai ginian aja kan gitu. Iya. Jadi pentingnya silaturahmi. Nah, ini juga salah satu yang sering dulu kita dibawa-bawa sama babe kita, ke rumah encing kita yang di sono kan gitu. Jangan sampai putus silaturahmi. Iya, Gitu. kalau kata baru kehilangan obor. Ya, jangan sampai mati kehilangan obor gitu. Iya. Jadi obornya hilang nggak nyamber lagi udah gitu kan gitu. Iya. Jadi memang banyak sekali ya budaya-budaya yang semakin lama semakin terkikis, Bang. Iya. Contohnya, kalau dulu orang Betawi itu kawinan, itu ada cara malam mangkat, Bang. Iya, malam Sekarang mangkat. udah hilang. Sekarang udah hilang. Iya. Sudah terkikis kan gitu. Iya. Pokoknya besok udah mau ngeracik udah nggak ada lagi, kan gitu. Iya. Malam kita bungkus-bungkus udah kurang gitu. Udah semua beli instan gitu kan. Tukang pangkingnya udah nggak ada. Tukang pangkengnya udah nggak ada, iya gitu kan. Pengejek juga kadang-kadang nyewa, Iya. kan gitu. Makanya ini yang mulai udah bergeser. Salah satu budaya yang mulai tergeser. Makanya sebagai penggiat budaya Betawi ini nyok kita ramein lagi ya kan. Lagi, iya. Pertamanya ya itu kita tali kayak saya ini datang ke sini nih silaturahmi gitu ya kan. Jadi kalau kata teman saya nih kering-kering pasak jerami lempar puntung nyale bebare. Cakep. Sering-sering kita silaturahmi di mana tempat kita punya saudara. Gitu. Cakep. Benar, Bang, benar. Jadi memang dengan terkikisnya kebudayaan Betawi ini, mari sama-sama kita angkat kembali dan kita lestarikan supaya jangan pada hilang semuanya. Iya, gitu. betul. Bang Wo, kita ngopi dulu biar seger. Mantap kopinya. Pencaksilat tuh, main pukul, pada latihan beksi. Buat apa sih sebetulnya, Bang? Iya.
Filosofinya sih sebetulnya silat itu untuk menjaga satu kehormatan ya orang Betawi. Pada saat rumah tangganya, keluarganya diganggu dengan orang lain kan gitu. Buat bela diri. Bela diri gitu kan. Nah, akhirnya juga dapat menjadikan untuk pada saat penjajahan mengusir para penjajah dengan keahlian bela dirinya kan gitu. Macam Bang Pitung. Iya, gitu kan akhirnya ya kan menjadi satu nilai yang bersejarah buat warga Betawi. Kalau orang Betawi mesti bisa main pukul, ya kan? Habis ngaji kita main pukul, Bang. Ya kan gitu. Kalau dulu gitu. Jadi habis belajar ngaji kita belajar main pukul. Sampai malam dah tuh. Makanya setiap daerah permainannya berbeda-beda. Kayak tadi Abang sebutin bahwa Ciganjur juga ada beksi, di Kebayoran ada beksi, gitu kan. Nah inilah yang akhirnya kenapa sih bisa dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ya, inilah yang perlu para budayawan atau bagaimana sih menelusuri silat ini dari satu daerah bisa pindah ke tempat lain, ya kan. Jadi, dulu saya pernah juga ngobrol dengan orang yang ada di daerah Cilandak. Ternyata dia mainannya silat trok-tok. Oh gitu. Nah ternyata dulunya dia bilang belajar main trok-tok itu dia dari Kebayoran juga. Nah sampai lah ke Cilandak gitu, sampai ke Cipete gitu. Nah inilah kadang-kadang kita berdagang itu orang Betawi kan suka berdagang nih. Berdagang sambil nunggu dagangannya pada saat itu mereka belajar main pukul. Ya. Maka berkembanglah silat itu dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan penyebutannya juga mungkin berbeda. Misalkan di Kebayoran namanya, kalau sekarang sih udah hampir rata mereka nyebutnya trok-tok ya. Berbeda. Akhirnya samalah dengan ada di Cipete, di Cilandak gitu kan. Jadi kalau orang Betawi itu memang harus ada pembelaan diri. Iya. Ya, kalau kata orang sonon mah, lu jual gue beli. Nah, itu dia. Gitu. Anak kita, bini kita kali dicolek ke orang, diganggu orang ya kan. Dulu kan begitu main meregag aja kan gitu. Nggak ngerti. Ya salah satunya apa? Pakaian kita juga mesti berpakaian pangsi kan gitu. Ya abang nih udah cocok nih pesilat nih kan gitu ya kan. Udah boleh pukul 2 pukul kan gitu. Ya. Ini Bang, kebudayaan-kebudayaan yang semakin lama semakin hilang ini. Kalau zaman dulu kan kalau orang mau besan itu bawa-bawaan Bang. Seserahan. Mau seserahan. Di situ ada dodol, ada buah-buahan, ada wajik, ada uli, ya kan. Nah itu macam-macam memang. Itulah ciri khas bahwa kita orang Betawi kayak gitu. Namanya ngebesan. Bawanya apa? Ya kayak tadi ada uli, ada dodol, ada digul kereneng keranjang. Ada yang dipukul pakai kereneng. Sekarang ada yang pakai kekudang, kayak gambar apa seperti perahu gitu kan. Isinya ada sayur mayur, ya kan, kesukaan-kesukaan para calon pengantin wanita. Gitu. Dodol, ya semua komplit dah. Dari pakaian nanti buat salinan dia ada juga, ada anduk apa segala macam. Nah ini salah satunya yang paling menonjol adalah biasanya itu Bang, ikan asin, ikan gabusnya tuh. Oh, ikan gabus. Iya. Kalau ikan gabus biasanya yang gede-gede nih, itu juga menandakan bahwa ya otomatis ada nilainya juga di situ. Makin gede bawaannya, biasanya keluarganya juga ketahui lah. Roti buaya gitu kan. Jadi inilah yang menjadikan ciri khas gitu. Terutama kesukaannya kayak roti buaya. Kenapa sih melambangkan roti buaya? Dikasih roti buaya ya kan, biar supaya apa katanya, buaya itu pasangan yang setia gitu Bang. Jadi kalau udah kawin atuh aja. Kan orang Betawi katanya bilang orang Betawi mah tukang kawin kan gitu. Tapi filosofinya sebetulnya bagus. Dengan buaya itu yang cinta seumur hidup akan pasangannya gitu. Gak ada itu. Ada juga mungkin yang bawa roti kepiting. Ya kan? Karena kenapa Bang? Roti kepiting. Kalau kepiting kalau jalan gimana? Ngerangkak gitu ya? Pinggir. Iya, pinggir. Miring, betul. ya kan?
Kalau kita mau ke rumah mertua nih minimal orang Betawi ini neng-teng gitu maksudnya gitu Bang. Tujuannya. Kalau neng-teng itu kan kalau jalan begini kan bawa berat nih. Ya kan? Ya itulah kepiting gitu diperumpamakan kayak gitu. Makanya orang Betawi menggambarkan sesuatu mungkin nggak bisa ngomong kali ya. Jadi pakai apa? Pakai simbol-simbol gitu. Simbol-simbol. Inilah yang kadang sekarang mesti dikeras diberikan pengetahuan lagi tentang simbol-simbol ini gitu kan. Biar anak-anak Betawi itu tahu. Ya kayak buaya lambang kesetiaan. Kepiting kalau mau ke rumah mertua ya minimal nenteng. Ya kan gitu. Kayak abang nih mau ke rumah mertua ya minimal ya nenteng. Iya, mau martabak telur kek ya kan gitu. Itu penting gitu kan. Enak gitu. Ini ada cerita yang menarik Bang. Ini teman saya pada waktu itu kan besan. Betul bawaannya gituan Bang. Gituan ke kudangnya. Karena saking jauhnya dia jalan, perutnya lapar kali. Lapar. Iya. Dia ambil tuh dodol Bang, biasa dia makan dibagi teman-teman. Dari mana ini sisa katanya. Emang ada Bang yang begitu. Itu salah satu bagian dari apa ya? Sebetulnya antrean kita terlalu jauh, keburu lapar. Nah ini yang menjadi akhirnya kita jadiin besan mah lima bungkusnya aja dah. Gitu. Jadi orang Betawi memang begitu Bang. Jadi ada yang kocak-kocak gitu. Nggak penuh dengan trik-trik juga. Udah besan jauh-jauh gue, ya kan. Belum makan. Ilokan banget gue belum makan ya kan gitu kan. Nah ini udah makanan dan gue makan. Nah itu gitu. Mengambil simpelnya aja Bang. Simpelnya. Banyaknya simpel aja. Iya. Nah terus lagi pada saat dia jalan besan sana, itu dulu zamannya bukan zaman prasmanan Bang kayak sekarang. Bukan. Iya. Zamannya piring terbang. Kalau di Jawa ada piring terbang. Itu di pisang digantung. Oh pisang digantung. Ada yang namanya apa? Kue kayak kue lauk, kue lapis, ada dodol, ada uli. Iya, ada kue pepe. Iya. Kalau zaman sekarang kan prasmanan. Prasmanan, iya. Berarti biaya anggarannya lebih besar orang dulu daripada jelas. Kalau orang dulu makan iya kan? Iya. Di meja disuguhin iya. Pisang bertandan-tandan digantung. Bener. Iya. Makin banyak tandanannya ketahuan dah orangnya Lurah ada iya, duren juga gitu kan. Nah, itulah yang menjadikan masing-masing orang keciri kalau orang itu sampai seberapa jauh itu perekonomiannya. Inilah yang keciri kan gitu. Keciri di situ ya. Keciri gitu. Siapa sih yang besan nih? Masa gue nggak enak dong kalau si Anu yang besan gue cuma begini doang kan. Minimal bisa nyakepin. Biar tekor asal kesohor. Biar habis jual kebun itu orang Betawi. Minggir ya. Getot sana, getot sini, minggir sekalian sama sawangan. Iya. Aduh. Udah balik lagi ke teras Panama. Bang Wak, kita ngopi dulu, biar seger. Bang Wak, tadi kita udah ketawa-ketawa cekak-cekik masalah bawaan itu atau kata orang Betawi ke gudang. Iya. Di mana ke gudang itu namanya pada saat besan membawakan sesuatu seserahan kepada pengantin perempuan. Iya. Nah di samping ke gudang itu ada nggak hal-hal yang menarik Bang? Ada Bang. Di satu daerah memang masing daerah ada yang memiliki permintaan daripada pengantin wanita gitu. Nah, ada satu daerah di daerah Bekasi pernah bercerita kepada saya bahwa di situ ada pengantin wanita itu meminta ke gudangnya orang nangis Bang. Oh gitu. Iya, ini seru lagi nih. Kalau orang nangis gimana tuh? Iya, jadi mereka katanya nenek-nenek yang memang ada kerjaan spesial tukang nangis. Oh tukang nangis. Iya, inilah ragam budaya kita gitu. Ada kok. Sampai ada bener nih yang kayak begini kan itu gitu. Daerah mana tuh? Daerah Bekasi Bang katanya. Cuman saya kurang ngeh Bekasi sebelah mana karena waktu saat saya jadi nyiar radio bawain tentang budaya Betawi, ada yang nelpon. Waktu itu kita masalah seserahan juga gitu. Ini seru juga nih. Masa sih saya bilang ada ke gudangnya minta orang nangis kan gitu. Bener Bang, ada di daerah saya. Malah spesial
tukang nangisnya juga ada gitu. Ini kan seru gitu. Iya, mungkin aneh aja. Ya? Aneh. Nah inilah yang mungkin nilai-nilainya terus apa yang memang dari dahulu menjadi dibawa gitu, Bang. Iya, Nah iya. itu sekitar waktu itu sekitar tahun 2008, 2008 masih ada itu yang Jadi gitu. nangisnya itu pada saat ketemu pengantin atau gimana? Ya setiap pada saat dia mau dibawa serahin ke pengantin tuh ke kudang, ya kan serahan Udah bareng. nangis tuh? Nah itu nangis gitu. Wah ini pengalaman baru kita ya, Bang. Baru. Bahwa Betawi itu ragamnya banyak banget. Macem-macem ya. Sing daerah berbeda-beda. Nah, Terus di samping orang nangis ada lagi kegiatan-kegiatan lain apa? nah biasanya setelah sampai besan, ditahan dulu nih, Bang. Tahan dulu. Biasanya sebelah sana ada jawaranya nih, Bang. Ya kan, nah yang sekarang dinamain buka palang pintu. Oh, palang pintu. Jadi kalau kita belum bisa ngalahin jagoan kampung yang kita datang ini, jadi dari calon besan, ya kan, maka kita nggak boleh masuk tuh, Bang. Kalau bisa nggak boleh nikah, Bang, gitu kan. Nah ini makanya kita harus punya jawara. Nah, makanya orang Betawi dulu kan kita bahas tentang silat. Kenapa bisa silat kan gitu? Karena nanti dia akan bisa menjaga pengantin wanitanya dengan bela dirinya, ya kan? Kayak tadi saya bilang kalau dicolek orang kita bisa mempertahankan harga diri keluarga kita, bahwa orang Betawi memang seperti itu, ya kan? Ngaji, belajar silat. Nah, kegunaannya untuk menjadi perisai dalam keluarga, kan gitu salah satunya. Nah, inilah terjadinya prosesi, sekarang disebut prosesi buke palang pintu gitu kan. Nah, kita mesti mengalahin jawara kampung yang kita tuju. Gitu. Kalau kita kalah ya berarti nggak jadi kawin. Nggak jadi kawin. Makanya kita harus bawa jagoan yang benar-benar mantap gitu. Nah, akhirnya sampai pada setelah jawara kampung tersebut dikalahin, barulah kita boleh masuk. Biasanya kan ada palang pintu, ada petasan. Ada petasan. Nah, orang iya. Betawi. Petasan dulu baru palang pintu, Pak Yusuf? Petasan dulu. Petasan dibunyiin jeger bahwa nih para besan udah sampai nandain. Biasanya tetangga-tetangga kumpul dah tuh mau menyambut calon besan. Gitu. Nah, calon besan setelah buke palang pintu, jatuhin jawara kampung tersebut, maka jadilah besan itu gitu. Diterima dengan salah satu syarat lagi yang ditambahin, yaitu bacaan sike. Nah, hiburannya ada juga. Ada juga. Nanti hiburannya ada juga. Salah satu, kenapa sih sike kan gitu? Sike itu kan bacaan dalam cara gaya membaca Al-Quran. Nah, makanya orang Betawi mesti bisa baca Quran. Makanya gitu. orang Betawi selalu dekat sama kiai. Gitu, karena menjadi imam daripada keluarganya. Gitu, Ya kan? Ya kalau bini kita belum bisa ngaji, minimal kita yang ngajarin. Kalau kita nggak mampu, kita panggilin guru buat belajar ngaji. Nah, tadi abang ngomong hiburan. Ya di akhir daripada prosesi adat pernikahan, maka malamnya ada hiburan. Hiburannya apa sih? Macam-macam ya, Bang. Macam. Ada lenong. Layar tancap. Ada layar tancap. Iya. Ya kan, ada topeng kan gitu. Masing-masing wilayah dah, masing-masing. Kita maunya apa? Ada dangdut kan gitu. Sekarang mungkin ada otek lah kalau tempatnya udah tidak memungkinkan kita manggil dangdut yang gede kan gitu. Nggak mungkin juga manggil lenong kan. Panggung yang gede gitu kan. Makanya saya ada sedikit cerita masalah pada saat kita masih remaja itu kan suka nonton. Teman saya, ini kejadian teman saya. Jadi nonton karena terlalu jauh, dia naik mobil. Naik mobil, setelah turun dia kagak bayar, Bang. Nggak bayar. Pakai celana baru, panjang tuh baru-barunya punya celana panjang tuh, Bang. Akhirnya dia, karena saya tahu persis ya, akhirnya kena marah-marah nggak dibayar, dia lari untuk kabur. Nonton film udah selesai, pas pulang ke rumah ada yang cerita sama bapaknya. Kemarin si Anu katanya ribut sama naik mobil. Emang kenapa? Ya gara-gara naik mobil nonton film nggak bayar. Tidur, akhirnya tidur. Iya.
Bapaknya langsung mau golok, Bang. Heeh. Tuh celana baru yang dia punya langsung dipotong-potong. Disobek-sobek. Itu saking keselnya Saking bapaknya keselnya, gitu, ya. iya. Padahal tuh anak baru tahu punya celana panjang. Iya, dibeliin bapaknya. Boleh jual jamu. Iya, benar-benar. Aduh. Jadi memang banyak kisah ya. Iya, banyak cerita-cerita yang menarik pada masa lalu. Iya, ya bukan masa lalu, sekarang juga banyak. Banyak Iya. kan gitu. Tapi yang jelas sekarang ini kita bicarakan masalah Betawi, bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini turut melestarikan kebudayaan, Bang. Ya, mungkin ada penyampaian sedikit, Bang. Ya, kiat-kiatnya adalah bagaimana Betawi itu menjadi satu tuntunan gitu. Tontonan juga menjadi tuntunan Iya, gitu. betul. Bagaimana sih tontonan menjadi tuntunan? Ya, disinilah dibutuhkan nilai-nilai yang memang sejalan dengan akidah kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita kayak tadi zaman kita habis ngaji, belajar main pukul, Iya. kan gitu. Apakah lingkungan kita mendukung untuk ini gitu? Iya. Nah, makanya guru ngaji pun mesti bisa main pukul, Harusnya, minimal atau enggak ada tetangganya yang bisa main pukul, ajarin nih anak-anak Iya, bocah main pukul. benar. Itu salah satu pelestarian budaya, bagaimana budaya Betawi itu tetap lengkang, tetap jalan. Mulai dari satu sisi lah, Iya. dari silat, yang ngaji silat, yang ngaji lain lagi hadroh atau ketimpring kan Iya. gitu. Inilah salah satu pelestariannya untuk kita dan anak-anak generasi muda pengen belajar tari, ya bisa ke Setu Babakan, Iya. bisa melalui sanggar-sanggar yang ada di lingkungannya kan gitu. Nah, inilah yang penting, makanya bagaimana kaum milenial ini mencintai budaya Betawi, makanya kita harus yang tua-tua nih mencerminkan bahwa Betawi itu harus elegan. Iya, betul. Iya, kalau dibawa elegan berarti ada nilai-nilai yang baik di situ. Maka dengan kaum milenial ini bisa melihat, oh ini baik nih, boleh dicontoh dan Boleh diikuti dicontoh, kan gitu. benar. Maka dengan itu tersebarlah budaya Betawi, maka akan tetap lestari lah budaya Betawi sampai ini. kapan Sampai tetap kapan. lestari. Iya. Oke, Bang Wo, Ya, terima baik. kasih banyak atas kehadiran Abang di sini. Mudah-mudahan juga para pemirsa nih di rumah bisa giat lagi untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Amin. Dimanapun Anda berada, yang penting kita dukung seni dan budaya yang ada di lingkungan Anda semua. Cukup sekian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat menyimak acara ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Serta saya minta maaf, Bang, kalau ada kesalahan-kesalahan kata, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.